Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus dengan saya Ulfa Dwina dengan NIM 210111083. Saya Diamanda dengan NIM 210111029. Saya Dian Zairantista dengan NIM 2101226. Saya Dimas Pino dengan NIM 2101195. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil asesmen dan juga rancangan kami pada anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu. Nah, dimulai dari identitas subjek. Nah, di sini kami menggunakan subjek yang perempuan yang berinisialkan KSN ataupun K. Di sini K merupakan anak tunggal yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bukit Tinggi. K saat ini mengalami kesulitan pendengaran ataupun tunarungu. Dan saat ini K menjalani pendidikan di SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi. Nah, selanjutnya itu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, di mana wawancara hanya kami lakukan kepada wali kelas mengingat kesibukan orang tua, sehingga kami tidak bisa melakukan wawancara kepada orang tua K. Nah, selanjutnya itu dilakukan observasi, di mana observasi hanya bisa dilakukan di saat K sedang berada di sekolah, yaitu di sekolah SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu prosedur pengambilan data. Dimulai dari kami melakukan pengurusan surat pada tanggal 22 April 2024 dan selanjutnya kami melakukan perizinan dan pengantaran surat pada tanggal 2 Mei 2024. Pada tanggal tersebut kami juga melakukan wawancara awal kepada wali kelas dan observasi langsung kepada subjek. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei kami langsung melakukan observasi dan wawancara awal yang kedua kepada subjek dan wali kelas. Nah, wawancara dan observasi ini kami menggunakan dengan panduan blueprint yang sebelumnya telah kami lakukan bimbingan 3 kali kepada dosen yang bersangkutan, yaitu Ibu Putri Sukmaderi, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, selanjutnya itu wawancara dan observasi kedua ini kami melakukan pembagian tugas, yang mana dua anggota kelompok melakukan wawancara langsung kepada wali kelas dan 2 anggota kelompok lagi melakukan observasi kepada subjek. Nah, hal ini dilakukan selama 1 jam. Hal ini juga dilakukan karena agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, saat ini berkaitan dengan hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi, saat ini K melakukan pendidikan di SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi, di mana K berada di dalam kelas yang tergabung dengan anak-anak yang juga mengalami masalah kebutuhan khusus, namun berbeda tipe dengan K, di mana K yang mengalami tunarungu, namun teman-temannya juga mengalami tunadaksa, tunagrahita, dan yang lainnya. Nah, kemudian proses pengajaran yang dilakukan guru saat ini belum diberikan pengajaran yang khusus kepada K, di mana guru hanya menjelaskan pengajaran di depan kelas layaknya seperti anak-anak yang tidak mengalami tunarungu, sehingga K juga kesulitan dalam memahami instruksi guru, di mana K juga tidak menggunakan alat bantu pendengaran, sehingga K hanya memahami atau mengamati gerakan mulut dari guru, dan K juga mengalami kesulitan interaksi dengan temannya. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara ditemui bahwa K merupakan anak tunggal yang lahir pada tahun 2015. Nah, K saat ini mengalami kesulitan pendengaran ataupun masalah tunarungu. Namun tingkat tunarungu ataupun tingkat pendengaran K belum dilakukan pemeriksaan oleh guru ataupun orang tua, sehingga belum diketahui berapa dan sejauh mana masalah pendengaran pada K. Nah, selanjutnya itu perkembangan pada operasional konkret. Saat ini K sudah mampu untuk menunjukkan atau mengetahui ukuran satu benda atau banyaknya satu benda. Namun saat ini K belum mampu untuk menjelaskan perbedaan warna atau menyebutkan warna dengan menuliskan di dalam bukunya, karena sekolah juga belum memberikan pengajaran hal tersebut, di mana sekolah saat ini akan berfokus terhadap latihan oral pada K. Nah, selanjutnya itu pada
pra-operasional konkret. Saat ini K belum diberikan pengajaran terkait bahasa isyarat, sehingga K kesulitan dalam berkomunikasi. Jika K ingin sesuatu atau membutuhkan sesuatu, K akan memberikan sentuhan kepada orang yang bersangkutan atau menuliskannya di dalam buku. Nah, selanjutnya itu K juga paham dan cukup sensitif terhadap sentuhan. Namun untuk dipanggil nama ataupun nama, maksudnya itu ketika dipanggil nama, K tidak akan memahami panggilan tersebut kecuali diberikan sentuhan ataupun kode oleh gurunya. Nah, selanjutnya itu pada sensor motorik, K juga cukup paham dengan sentuhan ataupun kode yang diberikan oleh guru. Dan saat ini K orang yang tidak menyukai aktivitas fisik seperti berolahraga. Ketika tidak diminta untuk teman-teman yang bermain ataupun kegiatan fisik seperti olahraga, K akan menolak dengan melambaikan tangannya. Namun K akan memahami instruksi guru dan akan melakukan aktivitas fisik tersebut jika yang guru yang meminta K untuk melakukannya. Nah, pada perkembangan emosi, di mana saat ini K sudah mampu untuk menunjukkan emosi bahagia seperti tersenyum dan mimik wajah yang berubah, dan juga menunjukkan gerakan tangan seperti ini. Nah, selanjutnya itu ketika emosi cemas ataupun marah, K akan mengeluarkan suara yang kecil dan perubahan mimik wajah yang berbeda. Nah, selanjutnya itu pada sosial. Saat ini K belum menggunakan alat bantu dengar, sehingga K kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dan K juga akan lebih memilih diam di dalam kelas dan sembari menggambar. Dan untuk berteman pun juga K akan lebih memilih diam atau menunggu ajakan dari temannya untuk berbicara. Nah, selanjutnya itu K memiliki potensi dalam dirinya, yaitu menggambar. Nah, K mendapatkan dukungan dalam menggambar ini, baik itu dari orang tua ataupun sekolah, dari keluarga ataupun dari orang tua seperti memberikan alat atau kebutuhan apa saja yang diinginkan K terkait menggambar tersebut. Sedangkan di sekolah memberikan kesempatan bagi K dengan mengikuti K perlombaan menggambar. Nah, selanjutnya itu terkait dengan fisik. K memiliki bentuk tubuh yang sempurna layaknya anak-anak seumuran K, yaitu di usia 9 tahunan. Nah, selanjutnya itu K memiliki tinggi dan berat badan seusia normalnya. Nah, untuk berjalan ataupun berlari atau melompat, K mampu seperti biasanya, seperti normalnya. Nah, selanjutnya itu yang bermasalah selanjutnya itu adalah di mana komunikasi yang sulit dilakukan K, karena saat ini K belum menggunakan alat bantu dengar, baik itu di keseharian ataupun di dalam pembelajaran, sehingga K juga kesulitan dalam memahami instruksi yang diberikan oleh guru ataupun teman-temannya. Nah, berdasarkan dari penjelasan observasi dan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh K mengenai masalah pendengaran ataupun tunarungu. Yang pertama, kesulitan terhadap instruksi secara lisan yang diberikan oleh guru ataupun sekitarnya. Yang kedua, proses pembelajaran yang belum khusus diberikan kepada K. Ketiga, belum ada diajarkan bahasa isyarat sehingga K kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, dan selanjutnya itu K belum mampu dalam melakukan interaksi sosial ataupun baik itu di dalam pertemanan ataupun di dalam lingkungannya. Nah, masalah tunarungu pada anak merupakan tantangan yang kompleks, tidak hanya mempengaruhi kemampuan mendengar mereka, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial. Nah, pentingnya untuk memahami teori-teori yang relevan dengan masalah ini sangat penting untuk merancang intervensi dan solusi yang efektif. Karena setiap teori memberikan perspektif unik yang membantu kita untuk memahami kebutuhan khusus anak tunarungu dan cara yang terbaik untuk mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Nah, pendekatan berlandaskan teori ini dan menyeluruh akan memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mendukung kebutuhan jangka panjang anak tunarungu dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah,
ada beberapa teori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif yang terdiri dari 4 aspek. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Nah, yang pertama adanya tahap sensori motor, yaitu tahap ini dimulai ketika anak berusia dari 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka, menggunakan indera dan juga tindakan motorik. Nah, penting bagi anak tunarungu untuk mendapatkan stimulasi visual dan taktil, karena keterbatasan mereka dalam menerima rangsangan auditori. Yang kedua yaitu adanya tahap praoperasional yang dimulai dari anak berusia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai menggunakan simbol untuk merepresentasikan objek. Namun, mereka cenderung egosentris dan sulit melihat dari perspektif orang lain. Nah, anak tunarungu juga mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa verbal, sehingga penting untuk mendukung kemampuan simbolik mereka melalui bahasa isyarat atau alat bantu visual. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang dimulai ketika anak berusia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang peristiwa konkret dan memahami konsep seperti konservasi. Dengan pendidikan inklusif yang tepat, anak tunarungu dapat mengembangkan kemampuan ini melalui pendekatan multisensori yang memanfaatkan visual dan juga kinestetik. Nah, yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang dimulai ketika anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis, membuat hipotesis, dan juga memecahkan masalah secara sistematis. Nah, pada tahapan ini, anak tunarungu juga dapat mencapai tahap ini dengan diberikannya dukungan yang tepat, termasuk penggunaan alat bantu dengar dan metode belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada teori perkembangan sosial. Nah, teori perkembangan sosial ini berfokus pada bagaimana individu berkembang dan berinteraksi dalam konteks sosial sepanjang hidup mereka. Nah, masalah tunarungu pada anak-anak membawa tantangan tambahan yang dalam perkembangan sosial mereka. Yang pertama yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Nah, Bandura menyoroti pentingnya observasi dan peniruan dalam belajar sosial. Anak-anak belajar perilaku sosial dengan mengamati dan meniru tindakan orang lain. Nah, pada anak tunarungu ini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengamati dan meniru perilaku sosial karena keterbatasan dalam komunikasi verbal dan juga auditorinya. Namun, dengan penggunaan bahasa isyarat dan teknologi visual, mereka dapat mengatasi hambatan ini dan belajar melalui observasi. Yang kedua yaitu teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Nah, Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan, dan pada tahap awal, anak-anak tunarungu mungkin mengalami kesulitan membangun kepercayaan dengan pengasuh jika komunikasinya terganggu. Nah, dukungan dari pengasuh yang memahami bahasa isyarat dan juga menggunakan alat bantu dengar dapat membantu anak tunarungu merasa aman dan didukung, yang sangat penting untuk perkembangan psikososial mereka. Selanjutnya, teori keterikatan oleh John Bowlby. Di dalam teori ini, Bowlby menekankan bahwa pentingnya keterikatan emosional antara anak dan juga pengasuh sebagai dasar perkembangan sosial yang sehat. Nah, keterikatan yang aman ini antara anak tunarungu dengan pengasuh, mereka dapat lebih sulit dicapai karena hambatan komunikasi mereka. Nah, namun metode komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat dan juga teknologi pendukung dapat membantu mengatasi masalah ini. Yang ketiga ada teori 6 Chomsky atau bawaan linguistik dan language acquisition device atau LED. Nah, Chomsky memperkenalkan teori bawaan linguistik yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mempelajari bahasa adalah bawaan dan universal bagi semua manusia melalui language acquisition device atau LED. Namun, pada anak tunarungu menghadapi tantangan unik dalam pemerolehan bahasa karena keterbatasan mendengar dan input bahasa lisan. Nah, kurangnya akses terhadap bahasa lisan dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa dan kesulitan dalam interaksi sosial. Nah, untuk mengatasi ini, bahasa isyarat dan teknologi pendukung seperti alat bantu dengar dan aplikasi berbasis visual sangat penting, dan pendekatan bilingual bimodal yang menggabungkan bahasa isyarat dan bahasa lisan
dapat meningkatkan fleksibilitas komunikasi dan integrasi sosial. Nah, dengan memahami dan menerapkan metode ini, perkembangan bahasa dan komunikasi anak tunarungu dapat didukung secara optimal. Nah, yang keempat, ada teori multisensori atau teori integrasi sensoris. Nah, teori integrasi sensoris ini yang dikembangkan oleh Eugene Ayres menyoroti bahwa pentingnya pengaturan dan interpretasi informasi sensoris oleh otak dari lingkungan sekitar kita. Nah, pada anak tunarungu menghadapi tantangan khusus dalam integrasi sensoris karena keterbatasan dalam penerimaan input auditori. Nah, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu terdapat keterbatasan dalam input auditori. Pada anak-anak tunarungu mungkin tidak mendapatkan cukup informasi dari lingkungan melalui indera pendengaran mereka, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan untuk menginformasi sensoris secara penuh. Dan penting untuk memberikan stimulasi sensoris dari indera lainnya seperti penglihatan dan juga sentuhan untuk mengatasi hal ini. Nah, yang kedua yaitu penggunaan indera lainnya. Karena keterbatasan dalam pendengaran, anak-anak tunarungu lebih mengandalkan indera lain seperti penglihatan dan juga sentuhan untuk memahami lingkungan sekitar mereka. Dan metode pembelajaran ini atau metode pembelajaran multisensori dengan penggunaan visual aids, bahasa isyarat, dan aktivitas berbasis sentuhan dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, yaitu pengembangan keterampilan motorik dan juga kognitif. Integrasi sensoris yang baik penting untuk perkembangan keterampilan motorik dan juga kognitif anak-anak tunarungu. Anak-anak tunarungu juga mungkin memerlukan intervensi khusus seperti terapi integrasi sensoris yang fokus pada penguatan input sensoris yang dapat mereka akses. Yang kelima, ada teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, Howard Gardner ini memperkenalkan teori kecerdasan majemuk yang menyoroti berbagai ragam jenis kecerdasan yang relevan dalam konteks pendidikan dan juga pengembangan bagi anak tunarungu. Berikut adalah kaitannya dengan anak tunarungu. Yang pertama, kecerdasan linguistik dan keterbatasan dalam pendengaran. Anak tunarungu mungkin menghadapi kesulitan dalam kecerdasan linguistik karena keterbatasan mereka dalam pendengaran. Namun, bahasa isyarat dan teknologi komunikasi dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mereka dalam format visual. Yang kedua, ada kecerdasan spasial dan juga visual. Anak tunarungu ini sering memiliki keunggulan dalam kecerdasan spasial dan juga visual, karena mereka ini lebih bergantung pada penglihatan. Metode pembelajaran dengan visual aids dan teknologi berbasis gambar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kecerdasan mereka. Nah, yang ketiga ada kecerdasan kinestetik. Pada aktivitas ini, aktivitas fisik dan permainan dapat membantu anak tunarungu untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik, yang juga dapat menjadi cara alternatif untuk belajar. Selanjutnya, ada kecerdasan interpersonal dan juga sosial. Meskipun komunikasi verbal mereka terbatas, anak tunarungu dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal melalui interaksi sosial dengan menggunakan bahasa isyarat dan metode komunikasi lainnya. Dan yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal. Dengan dukungan yang tepat, anak tunarungu dapat mengembangkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi yang baik, sehingga membantu mereka untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam ada teori konstruktivisme oleh Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner merupakan psikolog kognitif yang mengembangkan teori konstruktivisme yang menekankan peran aktif individu dalam pembentukan pengetahuan. Dalam konteks anak tunarungu, teori ini memiliki implikasi yang signifikan. Yang pertama yaitu adanya pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pengalaman langsung, baik secara visual, sensoris, atau melalui bahasa isyarat, penting dalam membangun pengetahuan bagi anak tunarungu. Selanjutnya, adanya peran interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan juga keluarga membantu memperluas anak tunarungu terhadap pengetahuan dan memahami dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah dengan fokus pada pengalaman sehari-hari anak tunarungu memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam membangun pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pendekatan komunikasi total. Nah, desain pembelajaran interaktif pendekatan komunikasi total adalah metode pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk individu dalam gangguan pendengaran. Dalam konteks anak tunarungu, PKT memiliki relevansi yang signifikan karena yang pertama, inklusivitas bahasa.
PKT ini mengakui pentingnya berbagai bentuk komunikasi termasuk bahasa lisan, bahasa isyarat, tulisan, gambar, dan juga teknologi. Nah, hal ini memungkinkan anak tunarungu untuk menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, penggunaan bahasa isyarat. Selanjutnya, PKT ini memperkuat peran bahasa isyarat dalam komunikasi anak tunarungu karena membantu meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan juga aksesibilitas informasi. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi. PKT ini melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti alat bantu dengar dan juga perangkat lunak terkait untuk mendukung pembelajaran dan komunikasi anak tunarungu. Dan integrasi teknologi ini membantu meningkatkan aksesibilitas informasi dan juga interaksi sosial mereka. Nah, dengan pendekatan PKT, diharapkan anak tunarungu dapat mengembangkan keterampilan komunikasi mereka secara holistik dan juga efektif. Jadi, itulah beberapa teori terkait perkembangan anak tunarungu yang dapat dijadikan pedoman untuk menyusun rancangan intervensi. Nah, selanjutnya mengenai rancangan intervensi. Terdapat beberapa rancangan intervensi yang telah kelompok kami susun yang mungkin dapat membantu Kak dalam meningkatkan proses perkembangan potensinya maupun perkembangan pembelajarannya secara maksimal. Yang pertama itu mengenai latihan oral atau metode oral. Sebenarnya Kak sudah memulai latihan oral ini sebagaimana yang dijelaskan oleh gurunya. Kak ini sudah mulai untuk melakukan latihan oral yang mana itu hal tersebut akan memperluas keterampilan berbahasanya. Metode oral ini sendiri adalah metode pembelajaran anak tunarungu dalam melatih komunikasi lisan yang bertujuan agar anak itu dapat berkomunikasi dengan lingkungannya, baik itu dengan teman sebayanya, dengan teman-teman di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolah, guru maupun siapapun yang ditemukan oleh dirinya. Nah, metode oral ini juga dikenal sebagai MMR atau metode maternal reflektif. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru maupun signifikan other lainnya kepada atau subjek atau anak yang mengalami tunarungu, yaitu pertama mengadakan percakapan dari hati ke hati yang bisa dinamakan dengan perdati. Yang kedua itu membuat video visual, yaitu hasil ungkapan anak divisualisasikan atau dituliskan di papan tulis. Nah, visualisasi hasil ini berupa simbol atau kalimat langsung maupun tidak langsung yang diucapkan oleh oral anak tersebut. Yang ketiga itu mengadakan percakapan membaca video visual atau percami dengan teknik menanyakan pernyataan, pertanyaan, dan juga provokasi atau menyatakan hal yang sebaliknya dari sebuah kalimat. Yang keempat itu membuat deposit, yaitu membuat narasi hasil dari percakapan membaca video visual tadi. Itu bisa dinamakan dengan naha percami. Yang kelima itu mengadakan percakapan linguistik atau percali atau percakapan tentang bahasa, yaitu untuk mengkaji hasil narasi dari anak tadi sehingga menemukan bahasa-bahasa atau aturan-aturan bahasanya sendiri gitu. Yang metode yang kedua yaitu membaca ujaran. Membaca ujaran ini sering juga disebut dengan membaca gerakan bibir atau lip reading. Membaca ujaran yaitu suatu kegiatan dalam mengamati dan juga memahami gerak bibir lawan bicara pada saat berbicara. Nah, dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa latihan dasar pada untuk anak tunarungu, yaitu mulai dari latihan pendengarannya, latihan pengucapannya, latihan kinestetik atau gerakan tubuh yang memiliki kinestetik yang memiliki makna huruf ataupun kalimat atau kata yang sampai pada saat latihan percakapan kepada dirinya gitu. Metode intervensi yang ketiga itu bisa menggunakan metode bahasa isyarat. Nah, metode bahasa isyarat ini seperti yang kita ketahui, anak tunarungu itu biasanya menggunakan bahasa isyarat yang mempunyai unsur gerakan khusus dari badan, terutama itu tangan, yang ditangkap melalui penglihatan kita. Contohnya seperti yang I love you.
seperti itu. Misalnya bahasa isyarat itu karena itu bahasa istilah umum yang mengacu pada gestur atau bahasa visual menggunakan bentuk dan gerakan jari, tangan, dan lengan yang spesifik serta gerakan mata, wajah, dan juga kepala dan tubuh. Nah, dalam melatih komunikasi bahasa isyarat ini terdapat 4 tahapan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan bahasa isyarat ini kepada anak tunarungu kepada guru dan anak tunarungu. Yang tahapan pertama itu bisa dikatakan sebagai tahapan pendekatan. Namun disclaimer terlebih dahulu, tahapan ini perlu untuk membutuhkan ruang khusus kepada anak tunarungu saja. Jadi kelasnya itu tidak digabung dengan kelas yang lain, dengan anak berkebutuhan khusus yang lain. Jadi hanya anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu saja di dalam satu kelas. Nah, tahapan pertama. Tahapan pertama itu pendekatan. Tahapan ini melibatkan pemahaman mendalam bagi guru untuk lebih fokus terhadap emosional dan juga fisik untuk membaca mood anak tersebut sehingga memudahkan proses belajarnya. Nah, hal itu penting agar guru dapat dengan efektif sesuai dengan kebutuhan anak tadi gitu. Yang kedua, setelah memahami secara detail, guru itu langsung memilih yang kemampuannya untuk lebih difokuskan kemana gitu. Potensi yang perlu difokuskan lebih kemana. Kemudian meskipun kan dalam jumlah murid dalam satu kelas itu banyak, tapi guru tetap harus fokus pada satu siswa gitu, karena mereka memiliki perbedaan, mereka memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, dan juga membutuhkan perhatian lebih intensif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau untuk Sika ini, dia juga butuh perhatiannya lebih intensif karena lumayan mudah untuk diajarkan latihan oral tadi yang sebelumnya. Tahapan yang ketiga itu tahapan yang melibatkan pengajaran membaca gerak bibir sebagai bentuk komunikasi oral. Nah, guru mengajarkan anak tunarungu ini membaca gerak bibir agar dapat memahami makna-makna ataupun kata-kata melalui visual, yaitu melalui metode oral tadi. Nah, melalui pembelajaran ini anak tunarungu dapat belajar untuk mengidentifikasi dan memahami komunikasinya secara verbal. Nah, tahapan keempat itu tahapan diajarkan untuk menggunakan komunikasi oral, bahasa isyarat ilmiah, bahasa isyarat baku secara bersamaan. Jadi tidak hanya oral lagi saja, tapi juga menggunakan bahasa isyarat yang ilmiah dan juga bahasa isyarat yang baku. Tujuannya adalah agar anak itu dapat menguasai berbagai bentuk dari komunikasi yang baik gitu. Proses yang keempat ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak itu dapat menggunakan komunikasi yang telah dipelajari secara efektif dan dapat memahami serta merespon dengan baik setiap jenis komunikasi yang diberikan kepada dirinya. Metode yang keempat. Metode keempat ini merupakan metode intervensi yang berorientasi lingkungan atau bisa dibilang dengan terapi bermain. Bermain dengan teman sebayanya itu berguna untuk melatih dia belajar berbicara, komunikasi, dan juga interaksi sosial. Nah, bagi seorang terapis, bermain bisa membantu anak itu dalam dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, ada contohnya penerapan terapi bermain bagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh Bromfield dengan fokus terapinya memasuki ke dunia anak. Jadi hal ini dapat dilakukan agar kita dapat memahami pembicaraan dan perilaku anak yang membingungkan dan kadang tidak diketahui maknanya gitu kan.
Jadi dalam penelitiannya itu, dalam terapi yang dilakukan oleh Bromfield ini, dia mencoba menirukan perilaku obsesif anak untuk mencium atau membaui semua objek yang ditemui dengan menggunakan suatu boneka yang juga membaui benda. Jadi apa yang dilakukan Bromfield ini dan apa yang dikatakan oleh Bromfield ini ternyata dapat menarik perhatian anak tersebut. Bromfield berhasil menjalin komunikasi lanjutan dengan anak tersebut menggunakan ya alat-alat bermain tadi seperti boneka, catatan-catatan kecil, dan juga telepon bermainan. Untuk metode yang kelima, itu metode penggunaan metode pembelajaran multisensori. Nah, pemanfaatan visual aids menggunakan gambar, diagram, grafik, video, maupun simbol-simbol untuk memvisualisasikan konsep dari materi pembelajaran yang ada pada kelas. Nah, hal ini dapat membantu anak tunarungu dalam memahami informasi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pelajaran yang disampaikan oleh guru secara visual, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak tunarungu ini tidak dapat mendengar. Yang kedua, dari metode multisensorik ini itu interaksi fisik. Nah, bisa menggunakan manipulatif atau kegiatan fisik yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan atau eksperimen-eksperimen yang masih bisa dibilang lumayan rendah, olahraga. Nah, hal ini juga membantu memperkuat koneksi antara pengalaman sensorisnya dan pemahaman konsep pembelajarannya tadi gitu. Dan yang keenam, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, studi kasus atau skenario hidup nyata. Itu menerapkan pembelajaran berbasis kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak tunarungu atau sehari-hari Sika tadi. Hal ini dapat membantu mereka mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman pribadinya. Jadi kehidupan sehari-harinya itu dapat membantu pembelajarannya di sekolah gitu, pembelajarannya tentang apapun karena pengalaman pribadi tersebut. Dan yang kedua itu pengalaman langsungnya, mengadakan kunjungan ke lapangan, eksperimen yang mudah atau simulasi untuk simulasi belajar yang menggunakan visual. Jadi anak itu terlibat dalam pengalaman tersebut sehingga mungkin dapat membantu proses perkembangan pembelajarannya. Dan intervensi yang terakhir atau intervensi yang ketujuh itu menggunakan teknologi pendukung. Nah, teknologi pendukung ini seperti alat bantu dengar atau implan koklea yang dapat membantu memberikan manfaat besar bagi anak tunarungu dalam mengakses informasi dan juga komunikasinya. Nah, dengan cara memeriksa secara rutin tingkat pendengaran anak tunarungu dan mengintegrasikan intervensi teknologi pendukung ini seperti yang alat bantu dengar tadi. Nah, kita sebagai signifikan other-nya dapat memberikan perawatan dan juga pendidikan yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan gitu dengan menggunakan alat bantu dengar maupun implan koklea tadi. Nah, dengan menerapkan berbagai intervensi yang sudah dijelaskan tadi, 7 intervensi secara berkelanjutan dan juga terintegrasi. Nah, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan juga mendukung bagi anak tunarungu sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan juga dalam berbagai aspek-aspek kehidupannya gitu. Mungkin sekian menjelaskan mengenai rancangan intervensi.
Baiklah, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi yang di atas, yaitu tunarungu merupakan individu yang mengalami gangguan pada pendengaran, yang mengganggu proses penerimaan informasi bahasa melalui pendengaran, baik menggunakan alat pendengar ataupun tidak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa K ini mengalami beberapa masalah dari ketunarunguannya, seperti ruang kelas yang kecil dan di dalamnya terdapat beberapa orang anak ABK yang berbeda tipe dengan K. K belum bisa menggunakan atau belum bisa belajar bahasa isyarat, dan sekarang K itu baru akan diajarkan latihan oral. K kesulitan dalam memahami instruksi melalui lisan. K juga tidak menggunakan alat bantu dalam pendengarannya, dan K juga kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Masalah tunarungu pada anak merupakan tantangan yang sangat kompleks. Tidak hanya mempengaruhi kemampuan mendengar mereka, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosialnya. Terdapat beberapa intervensi yang akan diberikan kepada K, yaitu terapi latihan oral, membaca ujaran, metode bahasa isyarat, playing therapeutic, metode pembelajaran multisensori, pembelajaran berbasis pengalaman, dan juga penggunaan teknologi berupa alat pendengaran. Saran yang akan diberikan untuk guru, yaitu guru diharapkan selalu analisis atau asesmen secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan atau pengayaan kepada subjek. Sebaiknya guru memeriksa subjek terkait tingkat keparahannya, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi subjek. Guru juga diharapkan untuk memberikan instruksi yang khusus kepada subjek, mengingat subjek tidak mampu mendengar secara umum dan berada di kelas inklusi. Saran yang akan diberikan kepada orang tua, yaitu orang tua diharapkan selalu berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anaknya, sehingga orang tua dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya yang untuk diterapkan pada anak.